misalnya di daerah-daerah tertentu yang jauh ke sana kan suka jalan aja ke sana gitu. Di sana tena nyamperkeun ka budak lah gitu daripada budak tidak belajar sama sekali. Oke lah tena naon. Ya, bari jalan-jalan ke gunung gitu. Ya, mungkin kata istilah Sundanya itu melaan barudak lah gitu ya. Nggak apa-apa gurunya yang keliling-keliling lah. Itu kan sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sa Channel Vlog and Podcast. Dalam podcast kali ini, di episode yang pertama kita akan ngobrol-ngobrol serta sharing pengalaman dari seorang pribadi yang luar biasa untuk saya. Mungkin apabila ada anak yang sering main ke gunung, kalau yang lagi nonton ini khususnya wilayah Bandung pasti udah nggak aneh, udah nggak asing dengan sosok yang satu ini. Inilah narasumber kita pada episode kali ini, Bu Atika. Ya, apa ya? Beliau adalah sosok yang luar biasa ya. Saya sering manggilnya Bunda gitu. Ya, sudah lama juga kenal dari mungkin 2 tahun setelah lulus kuliah, lulus SMK ya, karena beliau juga aktif di organisasi pramuka, kemudian beberapa organisasi seperti pencinta alam, banyak lah ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Baik, Bun, selamat pagi. Mohon maaf nih diganggu waktunya sebentar. Ya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun lagi pandemi, insya Allah sehat lah. Harus sehat, harus tetap semangat ya. Baik Bun, boleh ya, saya mau korek-korek sedikit tentang mungkin ya biografi Bunda nanti, kemudian tentang ya pendidikan atau pekerjaan, dan nanti mungkin karena yang membuat saya penasaran itu adalah tentang hobi lah ya, atau ya banyak yang digeluti sama Bunda Atika ini, itu banyak sekali ya teman-teman, nanti kita dengarkan. Baik Bun, mohon dijelaskan ya, sharing lah untuk data pribadi nih. Mungkin ada yang belum kenal atau yang pengen kenal atau yang sudah kenal tapi belum begitu kenal. Nah, silakan Bun. Oke, dari nama ya? Nama lengkap. Nama lengkap Atika Agustina, biasanya dipanggil Bunda Tika gitu. Bunda kebetulan kerja atau ya lah apa ya, mengabdikan diri di sebuah instansi yang namanya sekolah. Di SMP Pasundan 1 Cimaung. Bunda ngajar IPA, dan untuk tahun ajaran sekarang ditambah satu lagi mata pelajaran yaitu SBK. Tidak nyambung ya antara IPA dengan SBK, tapi ya oke lah. Yang namanya kita sebagai pengajar ya kita harus mampu untuk menerapkan, menyampaikan kepada anak-anak kita. Pendidikan ya sama mungkin dengan yang lain, dari SD belajar di SD Banjaran 9. Banjaran 9. Banjaran 9. Kebetulan waktu itu masih ingat sih kepala sekolahnya yang sudah meninggal, Bu Uis. Orang Sesak 2 sih, yang apa sih? Yang dari Sesak 2 ke sana lah gitu. Blok desa gitu. Blok desa. Yang SMP-nya SMP Negeri 2. Hey. Yang Roke. Alumni Dwiba nih, alumni Dwiba. Ke SMA-nya 2 kali. Jadi pertama masuk ke SMKI. SMKI Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dulu tahun 89 ya 90 kayaknya gitu. Tapi nggak nyampe selesai gitu.
baru beberapa bulan kembali ke SMA karena ya mungkin karena jauh dan segala macam lah. Masuk ke SMA Bakti Mulia Banjaran. Oh, Tahu alumni nggak yang di BM. apa Iya, yang iya. di pet jembatan Pas itu Pudunan. kan? Nah, jembatan lenyap Iya, cenah iya. bahasa nama gitu. Lenyapan. Nah, Oke. udah situ tadinya nggak bakalan masuk kuliah ya dari SMA di situ. Nah, kita mengenal yang namanya pramuka. Kebetulan kakak yang paling favorit di situ, bukan kakak favorit sih, apa sih, bimbingan yang paling mantep pramuka itu adalah almarhum Kak Sambas, Kang Anudin Sambas. mungkin Oh juga iya, tahu iya. ya. Pak Nah, Nudin, itu. salam. Pak Nudin. Kang Bis Pak Anudin Nudin. gitu ya. Terus Kang Dadang Obut. Mereka adalah senior-senior pramuka yang membuat ya diri Bunda jadi seperti ini gitu. Mengenal pramuka terus sampai kuliah juga. Tadinya nggak akan kuliah, terus tahu kenapa? Mungkin salah jurusan atau gimana ya? Ternyata rambung sih. Nyasab. Nyasab. Kita masuk ke sekolah tinggi 2 kali itu juga kuliah dua universitas. Yang pertama masuk ke INISI, dulu mah INISI, kalau sekarang mah INISI. Universitas Siliwangi ya. Oh, Unsil. Kalau dulu mah Unsil. INISI, Institut Islam. STKIP. Enggak, INISI dulu mah. Oh. Institut Islam Siliwangi yang di Jalan Seram di belakang BIP. Oh, Nah, nyebut itu Unsil. ngambil jurusan matematik. Nah, Matematika. matematika, alhamdulillah sih gitu ya. Udah gitu di situ masuk satu organisasi yang namanya apa? Itu teh lah, bela diri Bentar Alam. Bentar Alam. Oke, Bentar Alam. Di situ sampai tingkat berapa sama Kang Dedi namanya, sama siapa lagi lah, lupa lah. yang masih terkenal, yang masih ingat itulah Kang Dedi, guru pelatih, bukan guru ya, pelatih Bentar Alam. Dari situ masuk ke universitas apa itu yang di Soekarno Hatta, Uninus. Oh. Uninus, masuk matematika lagi. Apa ya, jadi kuliahnya itu tamat sih kan nantinya. Terlalu banyak apa Ejotihang. gitu sih kan nama. Nah, dan terakhirlah karena itu juga tidak sengaja kuliah teh di STAIA, Sekolah Tinggi Ilmu Agama di Subang, di Jalan Cagak, namanya Riyadul Jannah. STAI Sudah di situ terakhir. Itu gara-gara ya ilah. Jadi pada akhirnya untuk S1-nya adalah SPDI. Yang tadinya matematika jadi SPDI. Jadi ternyambung ya. Ya udahlah, enggak apa-apa, kita jalani saja. Ya sudah jalannya seperti itu mungkin. Nah, gitu. baik, ada satu yang kelewat mungkin Bun, dari itu tempat tanggal lahir mungkin. Oh iya, tempat tanggal lahir ada mah yang di lewat. Bandung. Di Bandung. Pituin Proklamasi. Bandung. Oh, 17 Agustus. 17 Agustus 1874 sudah tua. 1974. Kalau 17 Agustus biasanya suka ada dulu itu Ada ada kado dari pemerintah. Ada kado, kita punya kado sampai usia 15 tahun ada kado. Setiap tahun dari kecamatan. Oh. Itu Kadonya berupa barang, ada apa, keperluan sekolah apapun itu. Gitu. Karena tepat jam 10 katanya ketika detik-detik proklamasi dikumandangkan Bunda lahir. Nah, sampai usia 15 tahun lah. Iya. Dapat kado dari Kecamatan Banjaran, sekarang mah nggak tahu. Sekarang udah enggak. Soalnya saya punya saudara juga sekarang 17 Agustus. Ya mungkin cuman ya sekarang udah nggak ada lah intinya. Memang yang menarik di sini teman-teman, dulu itu kalau ada yang kelahiran 17 Agustus biasanya suka ada seperti hadiah gitu dari pemerintah. Katanya juga sih zaman saya lahir 95 mungkin sudah nggak ada gitu. Mungkin ya, tapi nggak tahu. Soalnya saya nggak di Agustus gitu lahirnya gitu. Bentuk perhatian pemerintah. Mungkin karena itu tanggal yang spesial ya.
untuk Indonesia. Nah, lanjut Bun ya untuk tadi pendidikan. Oke, udahlah. Ceritanya tamat sampai di STAI. STAI. Finish. Riyadul Jannah Subang. Nah, selanjutnya untuk riwayat pekerjaan mungkin sekarang itu masih berstatus sebagai tenaga pengajar di SMP Pasundan Cimaung. Oke. Selain di Cimaung, di Pasundan Cimaung ada lagi? Enggak. Oke, berarti kita tetap di sini. Nah, setia. Lah, pokoknya dari awal pertama ngajar 95 semester Langsung 3. Ya, semester 3. Kebetulan dulu ngajar matematika. Oh. Karena kita basicnya matematika. Gitu. Setelah matematika ada yang mau masuk, digeser. Kebetulan yang masuk itu adalah sahabat, jadi rumah ya. Kayak gitu. Ya. Itulah. Tahu Pak Agus? Acat. Pak Agus yang di sini Pasundan 1 banyak. Ya. Oh, itu. kadieu lah gitu. Iya, dulu di sini. Beliau di sini jam matematikanya sama beliau, Bunda ke IPA sampai sekarang. Jadi untuk IPA-nya itu dari mana gitu? Dari maksudnya IPA Basic jurusan IPA-nya? ini IPA SMA, kita jurusan IPA 1. Oh iya, bisa. Kita jurusan IPA 1. Okay. Kebetulan nyala keki oke namanya tinggi gitu. Untuk IPA, nilai IPA, kimia dan matematika kita di atas rata-rata lah dulu. Okay. Alhamdulillah ya. Berarti saya tidak salah nih mengenal Bunda nih. Lumayan lah, nanti ilmunya bisa itu. Saya soalnya lemah di matematika. Kalau ketemu aljabar yang gitu udah. Baik, satu pertanyaan yang banyak ditanyakan, bagaimana mungkin nih ini dari apa ya, dari sosok orang tua. Banyak orang tua yang mengeluh di masa pandemi ini guru itu kerjanya apa, katanya. Ya mungkin saya juga termasuk seorang tenaga pengajar. Memang banyak lah seperti itu, selentingan di luar yang menanyakan bahwa apa sih peran guru pada saat masa pandemi ini dalam pembelajaran gitu. Saya juga punya jawaban sendiri. Nah, jawaban Bunda seperti apa? Bila mana ada yang menanyakan seperti itu, menjawab selentingan masyarakat yang memang sudah nyata gitu, ada ya, banyak loh yang seperti rahasia itu. Lagi gitu ya. Kadang-kadang masyarakat gini, gawe sih guru teh, gitu kan, cuman gaji buta gitu kan. Yeah. Padahal mereka tuh nggak tahu lah, kita itu menyiapkan bahan untuk yang namanya daring, namanya BDR, luring, segala macam itu kan harus dipersiapkan. Tetap yang namanya nilai harus diolah, kehadiran siswa harus juga diperhitungkan. Yang bingung ya, mereka tidak tahu kita itu menyiapkan nilai untuk anak-anak dari mana. Coba kan, orang tua hanya menyatakan, meni gawe. Ya Allah ya Robi, kita itu harus memberikan nilai ke anak-anak yang sebetulnya anak-anak juga ada nggak respon positifnya. Nah itu kan ya, nah itu. Sedangkan kita dituntut untuk anak-anak tidak boleh memiliki nilai di bawah KKM. Sementara pertemuan tidak ada, tugas tidak masuk, janganlah yang ada ya, benar nggak? Nah itulah pekerjaan kita, harus mengolah dengan sebaik mungkin supaya apa, nilai yang diberikan ke anak tidak menjatuhkan. Kenapa? Karena situasinya seperti ini gitu. Bagaimana caranya? Orang tua harusnya menyupport ke anak. Ketika kita memberikan tugas ke anak-anak, tolong disupport anak-anak, tolong diperhatikan. Tugasnya sudah selesai belum? Kalau yang belum, coba selesaikan. Kita tidak menuntut untuk hari ini selesai, tidak kan? Ada batas waktu. Hari ini tidak selesai, bisa besok, bisa besoknya lagi. Yang penting tugas itu yang diberikan oleh guru bidang studi semuanya masuk. Gitu. Kalau saya sih di sekolah ngasih materinya mungkin karena saya mata pelajarannya itu bukan kelompok A gitu. Saya masuknya kelompok B, jadi cuma 1 kali dalam 1 minggu.
Jadi kalau saya di sekolah yang saya ajar itu untuk satu kali pertemuan untuk 1 minggu aja gitu. Terlepas dari itu ya udah berarti tinggal masuk gitu. Hmm. Di apa ya, di samping mereka mungkin ada kuota atau tidak, ada juga yang punya HP tapi tidak ikut daring sama sekali, tidak absen sama sekali. Ada juga yang dia tidak punya kuota tapi niatnya tinggi sampai datang ke sekolah. Nah itu di sini Nagih-nagih apa Tugas materi, ya? tugas dan Ah. sebagainya. Itu yang apa ya, suka dukanya di masa pandemi ini sebagai guru ya seperti itu. Jadi buat orang tua siswa dimanapun berada ya begitulah. Jadi jangan sampai ada selentingan di luar yang memang banyak lah gitu ya mencemoohkan profesi sebagai guru di masa pandemi ini khususnya. Karena kami juga bekerja sesuai perintah instruksi dari dinas pendidikan juga. Yang terpenting adalah menyelamatkan siswa, gurunya juga sehat gitu kan. Jadi tidak apa ya, kita memutus mata rantai gitu ya. Mudah-mudahan cepat beres lah gitu pandeminya. satu lagi, kalau di sini di Pasundan Cimaung kan tidak semuanya siswa punya HP ya. Ya. Terus tidak semuanya siswa posisi rumahnya ada di bawah. Mereka itu kan Terjangkau sinyal. sinyal kayak gitu. Padahal kami itu setiap hari ada di sekolah. Kepengennya kami gitu lah. Sok lah si anak-anak teh kalau merasa memerlukan, datanglah ke sekolah gitu. Kami akan selalu melayani. Guru TU semua di Pasundan 1 Cimaung siap melayani anak-anak ketika ada kendala dengan masalah tersebut, dan tidak harus dengan daring saja. Gitu. Makanya di sini setiap hari ada bapak ibu guru yang standby untuk apa? Nah, untuk melayaninya itu gitu, melayani anak-anak, melayani orang tua kalau seandainya ada sesuatu hal yang harus dipertanyakan. Bukan artinya harus ya gimana lah gitu. Gitu kalau di Pasundan. Ya, jadi kalau beberapa sekolah pun banyak sebetulnya yang mungkin di dataran-dataran tinggi yang kendalanya sama mungkin. ya blank spot lah istilahnya gitu. Kalau blank spot itu kan tidak terjangkau sama sekali sinyal, mau provider apapun. Jadi ya itu yang namanya ada opsi kedua yaitu luring gitu ya, di luar jaringan. Jadi harus ke sekolah juga seperti itu. Cuman tetap cara menghubunginya juga kan susah gitu. Jadi susah gitu kan gitu. harus kalau home visit juga nggak boleh katanya seperti itu ya mungkin Ya, dinikmati saja lah. Gini, benar ada analogi sih. Kadang-kadang kalau misalnya di daerah-daerah tertentu yang jauh ke sana kan suka jalan aja ke sana gitu. Di sana tena nyamperkeun ke budak lah gitu, daripada budak tidak belajar sama sekali. Oke lah tenang naon. Ya, bari jalan-jalan ke gunung gitu. Ya mungkin kata istilah Sundanya itu melaan barudak lah gitu ya. Nggak apa-apa gurunya yang keliling-keliling lah gitu. Itu kan sudah tupoksi guru juga mengajar gitu ya. Harus nyampe gitu, materinya harus nyampe seperti itu. Ya mungkin itu sedikit tentang masalah pembelajaran di masa pandemi, dan ada respon-respon masyarakat yang mungkin agak negatif tentang kegiatan belajar mengajar dalam masa pandemi ini. Selanjutnya nih Bun, untuk organisasi mungkin tadi masa kuliah adalah ikut Bentar Alam. Bentar Alam, ke Hima juga. Namanya gitu. unik tuh Bentar Alam. Bentar Alam itu bela diri. Ke Hima kita aktif di Hima. Kalau organisasi di luar itu mungkin ada pramuka. Nah ini yang sekarang lagi hype itu dari tahun 2018 ya, 18, 19, 20 itu banyak anak-anak atau anak-anak muda atau mungkin ada sampai ke ekskulnya itu pecinta alam atau minimal mereka suka hiking dikit lah. Nah, nih saya sering lihat kepo-kepo masalah SW, banyak sekali nih foto-foto Bunda nih yang yang di gunung lah. Kadang di gunung mana, gitu, di puncak mana. Nah, ini mungkin kalau saya bilang layak lah
disebutkan Sri Kandinya gunung-gunung Bandung Selatan. Enggak juga, masih ada yang lebih hebat dari Bunda gitu. Kita mah hanya hobi sebagian kecil. Masih banyak perempuan tangguh, pendaki-pendaki yang hebat di Bandung Selatan itu sebenarnya. Cuman yang mungkin usia gitu ya. Tapi usia segini Bun masih suka naik. Itu mantap. Kalau saya ke Gunung Puntang wae ke puncakna sudah tidak terbayang alim turun juga. Ada kenikmatan tersendiri gitu ya. Ada kenikmatan tersendiri selain kita menikmati alam, mensyukuri apa yang Tadabur ya. Tadabur alam. Terus pokoknya mah tidak bisa diungkapkan lah ketika kita sudah mencapai, ketika kita sudah masuk ke area leuweung atau hutan, disitulah yang namanya kenyamanan, pokoknya mah gitu lah. Betah wanya. Gitu. Terus lihat kanan sekarang jadi gimana ya? Rada sedih juga sih sekarang lihat gunung-gunung kita yang dulu ketika pertama kali naik 96 itu yang namanya hutan itu belai hutan gitu ya, sampai ke si pohon kerap gitu. Nah, kayak sekarang mah pas masuk hutan gok tenan kebun kopi. Kebun kopi sampai jadi kadang-kadang Allah ya kok seperti ini gitu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sih selain ya kita mereboisasi dengan apa yang kita bisa, yang kita mampu, kita tanam lagi tanaman pandemik yang tanaman pohon-pohon yang bisa membuat tanah tersebut jadi tidak labil atau jadi kuat lagi. Dan sumber air lah itu adalah yang sangat sangat penting buat kehidupan kita gitu. Coba kalau misalnya di hutan tidak ada pohon-pohon yang kuat, akarnya yang besar gitu ya, yang dalam-dalam itu. Nah yang saya tahu nih Bunda juga aktif di organisasi pecinta alam. Nah, ini di Hipadri ya, himpunan pendaki pendaki gunung ya? Ya, himpunan pendaki gunung Indonesia. Selamat berjumpa nanti, mungkin saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang Hipadri nanti. Keren, Hipadri kegiatannya keren, event-event keluarnya juga keren, baksosnya juga mantap, dan punya brand juga. Tidak disebutkan ya. ada brandnya juga nanti ya. Teman-teman saya juga banyak di Hipadri ya. Baik, gini Bon, ketika perjalanan ke sebuah misal contoh ke Manglayang, pernah kan ke Manglayang, ke mana lagi gunung-gunung yang pernah diinjak mungkin puncaknya? Sama Bunda kan aktif di dua komunitas. Dua komunitas. Komunitas yang pertama itu Pramuka, yang Pramuka di mana SKDP Spot Country Dharma Pala. Spot Country betul. Itu adalah komunitas pramuka tapi yang suka naik gunung. Awalnya dari situ. Kang Edi, halo. Om di situ sama Om Arya gitu kan. Kita sama-sama sebagai pramuka yang mencintai hiking, naik gunung gitu. Itu sudah kemana, ke gunung mana, yaitu yang kedua masuk ke organisasi Hipadri gitu. Ya mungkin nanti di akhir tayangan akan kita lihat beberapa foto dokumentasi ya Bu, nanti saya minta fotonya boleh sama anak-anak Spot Country, sama Hipadri boleh lah, apalagi sama Pramuka. Kalau Pramuka pasti ada foto saya nanti. Gitu ya. Saya anaknya nih di Pramuka nih. Baik, terakhir, bukan terakhir ya. Pertanyaan pertama sebelum yang terakhir. Pesan bagi para pendaki gunung yang mungkin pemula,
pesan yang umum aja. Mungkin bisa larangan atau larangan naik gunung itu apa aja gitu, atau ya pesan Bunda selaku pendaki senior lah gitu. Safety. 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 Harus Jangan safety. asal-asalan naik gunung. Jadi jangan karena keren, karena apa, tapi kita harus safety diri sendiri dulu. Itu yang paling gitu. Yang paling utama. Pakaian, makanan. Jadi jangan asal berangkat gitu kan, karena apa? Yang pertama itu adalah harus safety, pengamanan diri sendiri. Jadi ingat-ingat yang lagi hobi-hobi atau yang mau memulai hobi hiking atau naik gunung atau camping di atas gunung atau apalah bahasanya, harus safety, minimal membawa perbekalan yang cukup, baju dan peralatan lainnya yang cukup lah, yang diperlukan saja, tidak berlebihan, jangan sampai kurang. Nah, intinya seperti itu. Dan tolong bawa lagi sampahnya. Oh iya, jangan membuang sampah di gunung. Bawa Nih, lagi sampahnya. Bawa lagi aja, seperti itu. Ya kasihan, udah hutannya gundul, ditaburi sama sampah juga, oh. Ya nggak enak ya kalau donat ditaburi keju, itu enak. Ya, baik. Terakhir nih Bun, pesan-pesan untuk semuanya nih, atau mungkin ada kata-kata mutiara atau kata-kata bijak. Nah, untuk para mungkin guru-guru muda atau para penggiat organisasi yang organisasi kepemudaan atau umum lah gitu. Ini untuk umum ya, bukan untuk anak sekolah saja. Mungkin untuk ya umum lah gitu. Ada kata-kata bijak apa? Mungkin motivasi atau apa? Boleh. Satulah, kita itu ketika kita menjaga nama baik diri sendiri, otomatis kita menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik instansi, menjaga nama baik semuanya. Itu aja. Jadi pesannya cuma satu, jaga nama baik umum ya, jaga nama baik. Jadi nama baik sendiri, keluarga, lingkungan, instansi, semua kan mungkin nanti akan menjaga baik negara juga gitu. Ya kan? Awalnya kan dari diri kita sendiri. Mulailah dari diri sendiri ya, dari hal yang terkecil. Kita sendiri terkecil. Setelah kita bisa menjaga diri kita, otomatis kita bisa menjaga nama baik keluarga. Kita bisa menjaga nama baik tempat kerja kita, menjaga nama baik teman, sahabat semua gitu. Kalau kita berbuat yang tidak bisa menjaga nama baik diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menjaga nama baik yang lain? Ya kan? Betul. Baik, sangat menginspirasi dari pengalaman hidup seorang bunda kita semua nih, Bunda Tika, yang bagi saya sangat menginspirasi gitu ya, karena beliau ini istilah nama kata bahasa Sundanya itu ludeng. Kemana-mana itu sendiri ludeng. Ya karena hidupnya sendiri. Ulah promosi Bu. Ya, baik, itulah sedikit banyak obrolan dan berbagi pengalaman dari Bunda. Mungkin next kita ada project lagi Bun. Mungkin boleh, tentang ngobrol tentang apa nanti kita pikirkan lagi. Tetap sehat Bun, tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, biar naik gunungnya bebas dan banyakan lagi. Mungkin nanti saya bisa ikut, mungkin. Ayo. Kemana? Yang dekat-dekat aja lah. Insya Allah lah, nanti kalau ada waktu. Sayanya lagi sibuk bercocok tanam. Nah, ke Puncak Mega yang dekat. Insya Allah. Cuacanya juga masih belum mendukung. Ya, mudah-mudahan nanti di cuaca dan waktu yang tepat lah, insya Allah. Untuk episode kali ini seperti itu saja. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bunda Tika. Tetap ikuti konten-konten kita di Sa Channel Bun ya. Nanti subscribe ya. Siap. Ini episode pertama, mudah-mudahan ada terus lah nanti konten-kontennya. Dukung terus channel kami. Jangan lupa like dan subscribe di konten Sa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.